Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Mirza Rajab Abdullah dengan 2022-44010. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekowisata Kampung Adat Cirende yang ada di Kota Cimahi, Jawa Barat. Profil. Kampung Adat Cirende adalah sebuah kampung dengan luas 64 hektar, terbagi dua bagian, yaitu 60 hektar digunakan untuk pertanian dan 4 hektarnya untuk pemukiman. Warga di kampung ini konsisten dalam meyakini dan menjalankan ajaran kepercayaan turun-temurun. Secara administratif, Cirende masuk wilayah Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Asal kata Cirende berasal dari sebuah pohon yang bernama rende, yaitu adalah pohon yang sebagai obat herbal digunakan oleh masyarakat setempat. Sebelum dikenal sebagai kampung adat, Cirende ini dulunya adalah tempat pembuangan sampah warga Kota Cimahi. Baru di tahun 2007, Cirende mulai dikenal sebagai sebuah wilayah desa tradisional. Jenis produk ekowisata. Yang pertama ada rasi atau beras singkong. Sejak tahun 1918, sebagian masyarakat di Kampung Cirende tidak pernah mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya, melainkan makanan utama yang dikonsumsi adalah singkong. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai rasi. Sebenarnya rasi hampir sama dengan nasi biasa, hanya saja terbuat dari singkong. Jika kehabisan singkong, makanan penggantinya adalah jagung. Cirende sendiri dikenal sebagai desa swasembada pangan. Masyarakat setempat akan mengonsumsi apa saja yang mereka tanam. Yang kedua ada hutan di Cirende. Hutan di Cirende dikenal sebagai hutan penyumbang oksigen terbesar di Kota Cimahi. Di sini hutan juga disebut dengan bahasa Leuweung, yaitu ada 3 leuweung yang ada di hutan Cirende. Yang pertama ada Leuweung Baladahan, yaitu hutan yang menghasilkan sumber pangan seperti singkong, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang kedua, Leuweung Tutupan terdiri dari berbagai tanaman herbal yang ditanam, terdiri dari rende, toga, babadotan, dan mahoni. Sedangkan satu lagi, Leuweung Larangan, adalah hutan yang tidak boleh dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini karena hutan ini sangat dijaga dan dilindungi nilai sakralnya oleh masyarakat Cirende. Yang ketiga ada Puncak Salam. Puncak Salam merupakan tempat meditasi bagi masyarakat Cirende. Kegiatan meditasi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur terhadap alam. Masyarakat setempat percaya bahwa meditasi dapat mengumpulkan energi dari alam. Sebuah bukit dengan ketinggian 905 meter di bawah permukaan laut ini sering digunakan juga sebagai camping ground oleh wisatawan. Biasanya masyarakat Cirende juga menjadikan Puncak Salam sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Lalu ada kesenian. Kalau kamu berkunjung bertepatan dengan upacara adat, kamu bisa menyaksikan beberapa kesenian khas, seperti kesenian gondang, karinding, serta angklung buncis. Stakeholder yang ada di Kampung Cirende. Yang pertama itu ada masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat kampung ini terdiri dari mayoritas pemeluk agama Islam. Berbaur dengan masyarakat adat, semuanya memiliki semangat bergotong royong. Masyarakat adatnya tersebar di 3 RT. Ada 67 keluarga dengan 59 kepala keluarga. Sedangkan secara tradisional, Cirende memiliki orang yang dituakan, disebut dengan sesepuh. Kini sesepuh Cirende sudah mencapai generasi ke-5. Begitu mengagumkan bukan masyarakat
masyarakatnya bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Semangat gotong royong tercermin dalam berbagai kegiatan di kampung. Lalu, stakeholder yang kedua adalah pemerintah Kota Cimahi. Dikutip dari Jurnal Pos tanggal 2 September 2021, Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Cimahi, Bapak Nur Saleh menilai bahwa pelestarian wisata dan adat istiadat di Kampung Adat Cirende perlu peran bersama pemerintah dan masyarakat, baik itu warisan adat, istiadat, sejarah, permainan, hingga kepada makanan khasnya yaitu singkong. Lalu ada Duta Wisata Kota Cimahi. Paguyuban Besar Mojang Jejaka Kota Cimahi di bawah naungan Disbud Parpora Cimahi yang sedang melakukan karantina dan pelatihan pun turut serta berperan aktif dalam memperkenalkan keunikan Kampung Adat Cirende kepada masyarakat luas. Lalu ada mahasiswa atau mahasiswi perguruan tinggi. Seperti contohnya ini ada para peserta NHI Tourism Forum yang terdiri dari para akademisi, profesional, pemerintah, masyarakat, dan media. Dalam industri pariwisata ini diterima langsung oleh sesepuh Kampung Adat Cirende. Target pasar ekowisata dan potensi untuk dikembangkan. Banyak pihak yang sudah mengunjungi kampung adat ini, mulai dari yang bertujuan wisata, penelitian, acara adat, dan acara-acara lain, seperti masyarakat Kota Cimahi, masyarakat nasional, serta turis mancanegara. Sepertinya potensi yang dikembangkannya pun ini sudah berkembang ya. Karena sekarang terdapat manajemen yang yaitu tiket masuk kampung adat Cirendenya ini gratis. Para pengunjung disarankan untuk membeli makanan olahan sebagai ciri khas kampung adat Cirende tersendiri. Kampung adat Cirende buka selama 24 jam dan kampung adat Cirende beroperasional setiap hari. Fasilitas yang disediakan di kampung adat Cirende sendiri pun adalah sebagai berikut. Ada area masjid, area parkir, masjid, toilet, homestay, pusat oleh-oleh, pusat pentas seni atau balai. Lesson to learn. Fluktuasi harga beras di pasar tidak akan mempengaruhi warga kampung ini. Gejolak sosial ekonomi juga tidak mempengaruhi kehidupan di sini. Hebatnya lagi, desa mereka dikenal sebagai desa yang swasembada pangan. Warga kampung mengonsumsi apa saja yang mereka tanam. Rasi adalah singkong yang telah diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Dan jika tidak ada rasi, mereka akan makan jagung sebagai pengganti makanan pokok. Maka dari itu, Kampung Adat Cirende juga dijuluki dengan Dewi Tapa atau Desa Wisata Tangan Pahan. Semboyan masyarakat sekitar. Dalam bahasa Sunda, teu boga sawah asal boga pare. Artinya tidak punya sawah asal punya padi. Teu boga pare asal boga beas. Gak punya beras, gak punya padi asal punya beras. Teu boga beas asal nyangu. Gak punya beras asal masak nasi. Teu nyangu asal dahar. Gak masak nasi asal makan. Teu dahar asal kuat. Gak makan asal kuat. Kalimat tersebut seolah merangkum sejarah bagaimana masyarakat memakan rasi. Berdasarkan tradisi nenek moyang yang masih mereka jaga, mereka rutin berpuasa untuk mengkonsumsi beras dalam waktu tertentu. Puasa yang mereka lakukan bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan lahir batin. Ritual yang mereka memiliki fungsi menguji keimanan serta untuk mengingatkan mereka akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.
Terima kasih.